Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urmilan Vidya dengan NIM 23060200015. Ingin menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Perubahan materi. Perubahan materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan fisika, di mana perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak dapat menghasilkan materi baru, dengan unsur-unsur penyusunnya sama dengan zat sebelumnya dan dapat dikembalikan lagi ke wujud sebelumnya yang tanpa melalui reaksi kimia.
Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia kebalikan dari perubahan fisika, di mana perubahan fisika tidak dapat menghasilkan materi baru, sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan materi baru dengan unsur-unsur penyusunnya berbeda dengan zat sebelumnya dan sukar atau tidak dapat dikembalikan lagi ke wujud sebelumnya. Perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika tidak menghasilkan materi baru, sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan materi baru. Yang kedua, perubahan fisika bersifat reversible atau dapat dikembalikan lagi. Sedangkan perubahan kimia bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan lagi. Yang ketiga, perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia terjadi reaksi kimia dengan ditandai adanya gelembung-gelembung gas, perubahan warna, pembentukan endapan, dan perubahan energi. Percobaan pertama, pembuatan es lilin cup. Dari awalnya cair, kemudian setelah dibekukan selama 24 jam, berubah menjadi padat. Hal ini dapat kita identifikasi bahwa es lilin cup merupakan perubahan fisika, di mana unsur-unsur di dalam zat tersebut tetaplah sama dengan unsur-unsur zat sebelumnya dan dapat dikembalikan lagi ke wujud asalnya, dari cair ke padat, dan padat dapat dikembalikan lagi ke cair. Dan dalam perubahan ini hanya mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan wujud benda, tetapi jenis materinya tetap sama. Cobaan kedua yaitu paku payung berkarat, di mana awalnya paku payung tersebut tidak ada karatnya dan masih berwarna silver. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam larutan yang berisi pemutih pakaian dan cuka, kemudian paku payung berubah menjadi berkarat. Hal ini dapat kita identifikasikan bahwa perubahan paku payung tersebut menjadi berkarat adalah merupakan perubahan kimia. Karena saat terjadinya reaksi, terdapat gelembung-gelembung gas. Kedua, terdapat perubahan warna, karena dari semulanya silver kemudian berubah menjadi oranye kemerah-merahan. Dan ketiga, terbentuknya endapan. Dapat kita lihat dari saat pertama larutan berwarna bening, kemudian berubah menjadi merah saat diaduk. Yang terakhir, keempat, adanya perubahan energi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.